Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan. Kang Epul, Yuk. ini sore saya dapat kabar nih terbaru. Dapat informasi dari sidangnya Gus Nur dan Bambang Tri ya. Dari channelnya Ahmad Hojinuddin. Pengacara hebat itu. Pembela Islam. Isinya tentang innalillahi, saksi Bambang Prasetyo akhirnya meninggal dunia sebelum diperiksa sebagai saksi. Bambang Prasetyo. Bambang Prasetyo ini saksi yang akan dihadirkan oleh majelis hakim untuk memberatkan saudara Gus Nur. Penuntut mungkin. Penuntut. Ini ada tanda komanya setelah di judul ini, sebelum diperiksa sebagai saksi, mubahalah tanda tanya gitu. Apakah ini bagian dari mubahalah? Walau alam ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke Kang Epul. Dari pertama mungkin Kang Epul sedikit mendengar informasi tentang kasusnya Gus Nur yang melibatkan Gus Nur sama Bambang Tri ya, tentang ijazah palsunya Pak Jokowi. Iya memang ini teh aduh miris ya kita teh lihat kondisi hari ini tuh, ketika banyak para ulama yang berani kritis ke pemerintah malah dikriminalisasi. Tentu kriminalisasi dalam sudut pandang kita. Kalau dalam sudut pandang mereka mah mungkin dianggap sudah sesuai dengan prosedur hukum gitu. Cuman kan banyak kejanggalan yang kita lihat, banyak keanehan. Misalkan mubahalahnya Gus Nur, bukan mubahalah Gus Nur, itu mubahalahnya Bambang Tri. Ya, betul. Kan pada saat podcast bersama Gus Nur ketika memastikan keyakinan Bambang Tri, kurang lebih begitulah ya, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, itu kemudian dianggap apa sih tuntutannya teh melecehkan gitu atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Dalam Undang-Undang ITE. Nah, itu kan aneh gitu. Orang sedang melakukan mubahalah, mubahalah itu ada dalam konsep Islam, kemudian dianggap apa barusan? Dianggap sebagai ujaran kebencian. Dianggap sebagai ujaran kebencian. Dan yang melaporkannya, yang sepanjang yang kita tahu tuh kalau orang merasa terhina, yang harus dihina yang melaporkan gitu kan. Ini bukan orang gitu. Orangnya juga nggak jelas siapa gitu. Bahkan kemarin juga ada saksi dari kepala sekolah yang ditanya agamanya apa, Kristen. Ternyata pas dilihat KTP-nya Islam. Padahal palsu ya. Profesinya kepala sekolah gitu. Kan seperti yang dipaksakan gitu. Ini yang membuat miris kita hari ini. Umat Islam itu adalah umat yang mayoritas. Jumlahnya paling banyak sedunia. Bukan se-Asia, bukan se-Asia Tenggara gitu, sedunia. Bahkan dibandingin Arab Saudi sekalipun gitu, Indonesia yang paling banyak. Tapi kenapa dalam banyak hal dimarginalisasikan? Dimarginalisasikan itu disingkirkan, dianggap seperti minoritas gitu. Nah, ini yang kita sesalkan di rejim hari ini ketika banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kemudian yang barusan, apakah ini efek dari mubahalah? Ya wallahu alam bisawab, itu kan kita bukan ranah kita untuk menjawab itu, tapi yang pasti keadilan ternyata akan menemukan jalannya sendiri. Nah, ini yang harus betul-betul berhati-hati nih para penguasa atau siapapun gitu yang mencoba-coba untuk berlaku tidak adil terhadap rakyat, terhadap umat Islam. Nanti Allah yang akan membalasnya. Itu yang bikin ngeri itu kalau nggak hati-hati. Ya, begitu Pak Acep. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Harapannya ini Pak Jokowi segeralah hadirkan itu ijazahnya gitu kan, biar persidangan itu cepat beres. Ini udah berjalan berapa lama? Udah iya sih, tapi sebetulnya untuk tuntutan gugatan ijazah palsu juga sudah dihentikan. Dihentikan tuh dicabut gugatannya oleh Pak Bambang Tri. Kenapa? Karena Pak Bambang Trinya di penjara.
Jadi gimana prosesnya nanti mau berjalan mulus gitu kalau yang menuntutnya justru di penjara. Akhirnya kemarin Pak Egy Sujana, Pak Ahmad Hozinuddin dan kawan-kawan berstrategi lah untuk dicabut. Tapi mungkin ini ke depan bisa digugat lagi. Karena kan gini kan, ada menarik nih kalau nanti bisa ditayangkan ya, ada berita lurah di daerah mana saya lupa di daerah Jawa kalau nggak salah. Itu ketahuan pakai ijazah palsu saat mendaftarkan sebagai calon kepala desa. Kepala desa ya bukan lurah. Ketahuan tuh. Jasanya palsu. Diproses ke polisi, ditangkap, ya udah Jadi posisi sebagai udah kepilih. Udah kepilih, udah menjabat beberapa waktu atau beberapa tahun lah. Kemudian ada yang melaporkan, ketahuan. Ya ditarik posisinya. Kenapa alasannya? Dia sudah membohongi orang satu desa. Itu kepala desa. Kalau camat berarti dia membohongi satu kecamatan. Kalau wali kota dia membohongi satu kota. Kalau presiden dia membohongi 280 juta sekian warga Indonesia. Tapi kita tidak menuduh, kita tidak memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kan belum ada keputusan bener enggaknya. Cuman makanya harusnya betul kata Acep barusan. Harusnya sih Pak Jokowi datang saja waktu itu ke gugatan ini. Lihatin ini ijazah saya asli. Sudah selesai. Tidak akan ada keriuhan di masyarakat, kemudian jadi gonjang-ganjing, orang jadi ngomongin, akhirnya jadi marwah derajat presiden tuh jadi turun drastis gitu. Kan kasihan, itu kan juga presiden kita, mau nggak mau. Jadi ini lagi sibuk-sibuk di pengadilan, ribut-ribut ricuh gitu tentang Pak Jokowinya sendiri malah sibuk sendiri gitu. Harusnya harapan saya sebagai rakyat sih ini tolong di Pak Jokowi untuk bisa diperbaiki lah gitu, untuk bisa disampaikan ijazah yang aslinya gitu. Kan urusannya banyak Pak Presiden tuh. Cuman kalau mau meluangkan sajalah 1 jam datang serahin tunjukin kan selesainya. Harapan rakyat kan gitu ya, yang menduga-duga itu tidak asli itu. Mungkin kita berharap sebagai rakyat untuk bisa sidang ini cepat selesai. Semoga Gus Nur cepat dibebaskan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menteri dan rekan-rekan Kang Egy, Pak Advokat Pak Ahmad Hozinuddin juga mudah-mudahan cepat kelar ini kasusnya. Ya, sekian. Terima kasih. YouTuber channel Saipul Jaman. Salam perubahan. Salam perubahan.